Pengantar lobby atau diplomasi dalam istilah politik merupakan usaha individu atau kelompok saat para anggota parlemen di Inggris yang biasa berkumpul di ruang baik perorangan, kelompok, swasta maupun pemerintah yang hingga target yang diinginkan dapat. Yang dimaksud dengan teknik lobby, cara atau teknik ada berbagai macam yang hendak dicapai. Semakin bagus lobby yang kita lakukan, seimbang atau lebih kuat. Kalau seimbang bisa jadi sama apa yang harus kita perhitungkan saat melobi. Selanjutnya yang keenam, mengapa harus dilakukan lobby? Lobby sangat penting dalam kehidupan berorganisasi. Artinya, dapat kita gunakan untuk mengukur tingkat kekuatan internal kita, citra yang ditangkap publik, serta kredibilitas dan akuntabilitas di hadapan pihak lain. Lobby juga diperlukan untuk memuluskan berbagai proses yang sedang dilakukan. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan lobby? Lobby dilakukan bisa dengan berbagai cara, tergantung pada siapa dan dalam waktu seperti apa. Lobby bisa dimulai dengan menggunakan teknik mengambil hati sampai dengan teknik menutup urat nadi orang lain atau organisasi lain. Selanjutnya, apa keuntungan lobby? Keuntungan lobby adalah mempercepat proses birokrasi, memperpendek waktu penyelesaian masalah, serta mengurangi resiko kerugian yang akan diterima. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai persiapan lobby. Yang pertama, pihak pelobby harus menyiapkan orang yang punya visi part of solution, bukan orang yang memiliki part of problem. Yang kedua, pihak pelobby harus punya tujuan jelas dan akurat, perhitungkan kondisi objektif dari sudut pandang lawan. Dan pihak pelobby harus siap berkompromi dengan berbagai tingkat target yang akan diraih. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai karakteristik melobi. Bersifat informal atau tidak resmi dapat dilakukan di luar forum atau perundingan yang secara resmi disepakati. Bentuknya sangat beragam, obrolan yang dimulai dengan tegur sapa atau surat, seperti email, Facebook, Twitter, blogger, dan lain-lain. Waktu dan tempat juga dapat di mana saja dan kapan saja, fleksibel. Pelaku melobi dapat beragam, dan siapa saja yakni pihak yang berkepentingan tentu saja terhadap objek lobby. Bila dibutuhkan, dapat melibatkan orang ketiga untuk perantara. Arah pendekatan bersifat satu arah, yang melobi harus aktif mendekati objek di lobby. Cara melobi, yang pertama itu tidak langsung, bisa dilakukan dengan cara tidak langsung. Hal ini mengandung pengertian tidak harus satu pihak atau satu orang yang berkepentingan menghubungi mendekati sendiri pihak lain yang mau dilobi. Pendekatan bisa dilakukan dengan cara lain asal ada akses. Jangan sampai gara-gara menggunakan pihak ketiga justru merusak hubungan yang sudah ada karena kesalahan atau ulah pihak ketiga. Kendala menggunakan cara yang tidak langsung atau pihak ketiga biasanya tidak terlalu mengetahui permasalahan atau objek yang jadi sasaran. Di samping itu juga, objek yang jadi sasaran bersifat rahasia, maka membuka kemungkinan kebocoran terhadap rahasia tersebut. Lakukan berhasil dengan baik atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan penolakan yang mungkin keras atau sikap antipati, maka perlu kiranya diperhatikan beberapa petunjuk teknis sebagai berikut. Yang pertama, perlu mengenal atau mengidentifikasi target lobby yang baik. Yang kedua, performance atau penampilan diri yang baik. Yang ketiga, memperhatikan situasi dan kondisi. Yang keempat, mengemas pesan. Dan kelima, jangan takut gagal. Langkah-langkah persiapan melakukan lobbying. Yang kesatu, menguasai masalah yang dibicarakan. Yang kedua, mulai berbicara bila situasi telah memungkinkan. Yang ketiga, mengarahkan dengan tepat agar dapat memancing perhatian. Yang keempat, cara berbicara harus jelas dan jangan terlalu cepat. Mengatur volume, suara, dan mempersiapkan kata-kata dengan baik. Yang kelima, memperhatikan sikap, pandangan mata, gerak-gerik yang membantu. Yang keenam, sopan, saling menghormati, dan menyiratkan rasa persaudaraan. Selamat mencoba, semoga menjadi lobbyan handal, semoga bermanfaat.